Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita belajar materi kelas 5 yang itu pembelajaran yang kedua. Karena kemarin sempat tertunda, maaf karena banyak kesibukan saya ya. Jadi kita lanjutkan materinya, yaitu materi kelas 5 pembelajaran yang kedua, yaitu memahami Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kalian klik subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan pelajaran. Oh iya, tugasnya yang kemarin itu silahkan dipoto dan dikirimkan ke WA saya ya. Untuk nomornya nanti di akhir video akan saya tampilkan. Oke, langsung masuk ke materi, yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa toh? Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kemarin kita sudah mempelajari Asmaul Husna mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai di kelas 4 itu kita ada semua. Bahkan di kelas 5 ini kita juga mempelajari Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Ada 99, dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik dan indah dan menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan darinya. Oke. Di kelas 5 ini kita mempelajari Asmaul Husna, yaitu yang pertama tentang Al-Mumit. Al-Mumit itu apa toh? Al-Mumit itu yang maha mematikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mengatur kematian manusia. Maka ketika kita sudah ditakdirkan untuk mati, kita tidak bisa untuk mengolor itu apa ya? Untuk memperpanjangnya. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mati saat itu juga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Maka kita tidak bisa lari dan tidak bisa bersembunyi dimanapun tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan kita. Jadi yang maha mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kita terkena masalah, jangan sampai kita berusaha untuk mematikan diri kita sendiri, karena kita tidak mampu untuk mematikan diri kita sendiri. Kalian mau bunuh diri misalkan ya, bunuh diri ada masalah sama pacarnya misalkan, terus mau bunuh diri, gantung diri, itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum berkehendak kalian mati, maka kalian juga tidak akan mati, cuma merasakan sakitnya saja. Maka dari itu jangan sampai kita seperti itu. Kita harus yakin dan percaya bahwa yang mematikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Maka setelah seperti itu, kita jangan takut sama makhluk-makhluk yang lain. Jangan takut orang makhluk lain itu bisa mematikan kita. Tidak bisa. Mereka tidak bisa mematikan kita. Dan yang mematikan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya Al-Hayy. Al-Hayy itu apa? Al-Hayy itu yang maha hidup. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hidup. Hidupnya Allah itu beda dengan makhluk ya. Lewat sifat Al-Hayy, Allah menjelaskan bahwa hidupnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Bedanya apa? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidupnya kekal abadi. Jadi tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Itu Allah, hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak ada yang menciptakan. Jadi hidupnya Allah itu bukan karena diciptakan oleh yang lain, tidak. Tapi hidupnya Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir, hidup terus. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk hidupnya itu dimulai dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk itu apa? Makhluk itu semua ciptaan Allah. Makhluk. Jadi hidupnya itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan. Contoh, saya di sini kan hidup, ya kan? Hidup. Tapi hidup saya itu setelah Allah menciptakan saya dari kandungan ibu saya dan dari perantara bapak saya juga. Beda dengan Allah. Kalau Allah tidak ada awalannya. Kalau makhluk itu hidupnya pasti ada awalannya, pasti ada yang menciptakan. Itu untuk makhluk.
Maka lewat Al-Hayyu kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbeda, sangat-sangat berbeda dengan makhluk. Nah, kemudian Al-Qayyum, untuk yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu apa? Yang maha berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatu itu tidak pernah dibantu oleh orang lain, dibantu oleh makhluk lain, tidak ada sama sekali. Jadi Allah itu maha berdiri sendiri, dapat melakukannya sendiri tanpa butuh kepada makhluk atau kepada yang lain. Loh, kalau Allah tidak butuh kepada makhluk, nyapo kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Loh, itu bukan Allah yang butuh. Kalian puasa atau tidak puasa, Allah itu tidak ada ruginya. Kalian sholat atau tidak sholat, Allah juga tidak rugi. Karena Allah apa? Allah tidak butuh. Allah itu maha berdiri sendiri. Lah yang butuh siapa? Yang butuh adalah kita sendiri. Yang butuh kita sendiri. Maka ketika kita merasa butuh, mari kita kerjakan. Nek kowe wayahe salat yo salat, wayahe ngaji yo ngaji, wayahe puasa yo puasa. Silahkan kita kerjakan. Kenapa? Karena yang butuh adalah diri kita sendiri. Ketika kita butuh, ketika kita merasa butuh, maka kita akan melakukannya dengan senang hati. Contoh, ketika kita butuh duit, butuh uang, maka kita bekerja. Budal bekerja kan tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan sama sekali. Kenapa? Karena kita butuh uang hasil kerja kita. Maka dari itu kita belajar kalau kita merasa butuh kepada Allah, merasa butuh kepada orang lain, mari kita lakukan dengan ikhlas, dengan sabar, dan dengan senang, dengan perasaan senang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Dalam menciptakan makhluk, Allah juga tidak pernah mendapat bantuan dari yang lain. Dan itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Esa itu artinya satu. Jadi Allah Tuhan kita itu hanya satu. Jadi itu sudah sesuai dengan Pancasila kita di negara Indonesia, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Islam itu sudah sangat sesuai dengan Pancasila, yaitu Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lain. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu cuma satu. Kalau kita berbicara Allah itu banyak, Tuhan kita itu banyak, kan tidak mungkin adanya makhluk, tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin Pak Guru? Karena ketika Allah itu banyak, Tuhan kita itu banyak, yang satu pengen menciptakan, yang satu tidak pengen, maka ini ketika diciptakan akan dihancurkan oleh yang satu. Sing siji pengen gawe gunung, yang satu tidak pengen ada gunung. Maka ketika yang Tuhan yang satunya ini buat gunung, ini menghancurkan gunung. Ini buat gunung, ini menghancurkan. Tidak akan mungkin terjadi. Nggak akan mungkin terjadi sebuah gunung. Termasuk penciptaan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, tidak ada yang lain selain Allah. Allah itu cuma satu. Oke. Tentang Asmaul Husna di kelas 5 itu kita pelajari cuma itu, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dipelajari ya untuk Asmaul Husna yang lain. Oke, selanjutnya kita lanjutkan, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab namanya adalah kitab samawi. Jadi kitab yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Beda dengan suhuf ya. Kalau suhuf itu cuma lembaran-lembaran. Kalau kitab itu sudah disusun sedemikian rupa jadi satu. Beda dengan suhuf. Oke, kitab-kitab Allah, kitab samawi yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya ada 4. Jadi mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zaman kita sekarang ini jumlahnya ya cuma 4 itu, tidak lebih. Kalau ada kitab-kitab yang lain, itu tambahan dari manusia, dari makhluk sendiri. 4 itu apa saja? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat
itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Isinya apa? Isinya juga sama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kitab Taurat itu juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala esa, tidak ada yang lain. Nah, kalau sekarang itu banyak terjadi perbedaan bahwa Tuhan mereka dengan Tuhan kita itu tidak sama ya, atau mereka punya Tuhan lebih dari satu. Itu sudah ada revisi, dan yang merevisi itu adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika Allah menurunkan suatu kitab, maka otomatis kitab yang lama itu sudah tidak otentik lagi, sudah tidak asli lagi. Jadi di kitab Taurat itu juga mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana juga terdapat larangan-larangan menyekutukan Allah. Terdapat larangan menyekutukan Allah. Sama. Jadi pada hakikatnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu isinya tentang tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isinya apa? Isinya tentang nyanyian tauhid, nyanyian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nyanyian yang menunjukkan kekuasaan, keutamaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab Zabur, menunjukkan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wal Injil, seperti kita tahu bahwa Injil sekarang itu digunakan oleh kaum Kristiani. Ya, Injil itu juga sama, isinya juga menjelaskan tentang perintah kepada kembali kepada tauhid yang murni, yaitu ajaran tauhid. Maksudnya itu adalah keesaan Allah. Allah juga cuma satu. Di dalam kitab Injil dijelaskan Tuhannya juga cuma satu. Kalau sekarang ada yang menjelaskan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak, itu ya sudah beda lagi ya Injilnya dengan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena dalam penyampaian Injil itu disampaikan kepada orang yang berbeda. Dalam pemahamannya berbeda, ketika pemahamannya berbeda, maka hasilnya pun juga akan berbeda. Tapi sama, pada intinya kitab Injil juga menjelaskan tentang tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang terakhir adalah kitab kita, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya juga hampir sama, tapi seluruh kitab itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Jadi tidak cuma seperti kitab-kitab yang lama. Kalau Taurat kepada kaum Bani Israel, Zabur kepada umatnya Nabi Daud, Injil kepada Bani Israel juga. Itu tidak seperti itu. Kalau Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Jadi menyeluruh dalam Al-Quran. Al-Quran itu lebih kompleks, lebih menyeluruh. Jadi kitab-kitab Allah, kitab Samawi itu ada 4. Kita harus percaya itu, dan itu benar-benar ada. Kita harus percaya, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitabnya ada 4. Satu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin materi kita pada hari ini selesai pada bab 2. Silahkan untuk selanjutnya dikerjakan LKS-nya ya. LKS-nya dikerjakan, dan setelah dikerjakan silahkan dipoto mulai bab 1 dan bab 2.
kemudian kirimkan kepada saya di nomor 085235171175. Mungkin itu pada hari ini. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.